Oke teman-teman, di video kali ini kita mau ngobrolin satu item dari Hidis yang sebenarnya udah dirilis kira-kira 2 atau 3 bulanan yang lalu. Dan banyak sekali review positif yang udah saya baca-baca di forum global maupun di Indonesia. Ini teman-teman, IM1 Dynamic Driver plus 2BA dari Hidis, Hidis MS3. Sebelumnya saya ucapin makasih dulu buat Om Bill dan Zudi yang udah baik banget nawarin saya buat nge-review salah satu IM favoritnya ini. Om Wildan sendiri juga reviewer audio, tapi fokusnya nggak di YouTube. Lebih concern nge-nulis di grup-grup komunitas di FB dengan gaya tulisan yang unik dan menarik. Oke, di review kali ini sepertinya kita agak cepat aja, soalnya item ini udah nginep di rumah saya kira-kira 2 minggu. Nggak enak kalau kelamaan di sini. Jadi selama kira-kira 2 minggu saya udah pakai ayam ini, otak-atik, gonta-ganti ear tips, gonta-ganti tuningan dengan 3 nozzle-nya yang detachable. Saya juga udah dengerin banyak lagu mulai dari K-pop, pop, rock, metal, dangdut, dan tentunya juga sambil banding-bandingin sana-sini sama IM-IM lain yang ada di meja saya. Termasuk KJZAT yang udah kita review kemarin, Seveners Timeless juga yang udah saya punya cukup lama sebenarnya, tapi belum pernah kita bahas di sini. Untuk harganya, Hidis MS3 ini di Indonesia harganya kisaran 1,5 sampai 1,8 jutaan. Buat teman-teman yang penasaran bisa cek linknya di deskripsi. Untuk spesifikasinya sendiri kurang lebih kayak gini. Konfigurasinya hybrid 1DD ditambah 2BA, frekuensinya 20 Hz sampai 40.000 Hz, replaceable sound filter atau nozzle-nya ini bisa dilepas pasang, ada 3 yang karakter suaranya beda-beda. Sensitivitasnya 112 dB, impedance-nya 18 ohm, koneksi dari IM ke kabelnya pakai interface 2 pin 0,78 mm. Untuk packaging dan isi paketnya, sejak saya terima unit Hidis MS3 ini, packagingnya udah cukup bikin saya impresif. Kelihatan mewah. Boxnya warna hitam, tebal, kesannya kuat, ukurannya jumbo, cukup besar untuk packaging sebuah in-ear monitor yang kecil. Saya langsung berekspektasi kalau isinya bakalan banyak perintilan-perintilannya. Bener aja, isinya banyak banget dan semuanya tertata rapi di dalam boxnya. Unit ayamnya satu pasang, bentuknya kayak buah kurma kalau saya lihat. Materialnya full metal dengan finishing doff. Faceplate-nya kerut-kerut kayak gini, warna hitam. Bagian housingnya juga sama, masih bermaterial metal dan hitam doff. Yang saya senang di sini, dia ini baik di housing maupun faceplate-nya nggak gampang kotor sama sidik jari. Bobotnya juga termasuk enteng untuk sebuah IM yang materialnya full metal kayak gini. Lalu kabelnya ini juga tergolong mewah sih. High purity UFC, 4 braid bagian sini, terus yang ke ayamnya ini 2 braid. Tiap braidnya juga cukup tebal, nggak terkesan kabel curah atau kabel murah-murahan. Memang dari tekstur dan bobotnya ini lumayan tebal, kaku dan agak sedikit berat. Tapi juga sekaligus mewah dan kesannya kuat. Gejala mikrofonik juga aman di kabelnya ini. Interface-nya 2 pin 0,78 mm, jack-nya straight, jack balance 4,4 mm. Saya nggak tahu ya di option pembeliannya ada yang jack-nya 3,5 mm single ended apa enggak. Soalnya kalau 4,4 kayak gini, teman-teman butuh seenggaknya DAC yang harganya di atas 500 atau 600 ribuan buat bisa dipakai di HP. Padahal kalau dilihat dari sensitivitasnya, impedance-nya, IM ini termasuk enteng buat langsung didirect ke jack 3,5 mm dari HP. Lalu ear tipsnya ini ada 3 jenis yang karakter suaranya beda-beda. Kalau di total semuanya ada 9 pasang. Kalau di sini ditulisnya ada 3 pasang ear tips yang buat vokalan. Ukurannya S, M, sama L. Ada ear tips yang balance, ini juga 3 pasang. Lalu ada juga yang versi bass 3 pasang. Untuk kualitasnya lumayan bagus, ketebalannya pas, lembutnya atau kelenturannya juga pas menurut saya. Selain ngetuning lewat ear tipsnya, Hidis juga ngasih nozzle atau filter ini, ada 3 biji. Yang satu udah kepasang, ini warnanya rose gold, dia ini karakter suaranya balance. Terus ada yang silver, ini nozzle filter buat majuin vokal dan treble-nya. Sama satu lagi yang warna merah, ini yang paling ngebass. Untuk lain-lainnya, kita juga dapetin pouch yang bahannya kulit sintetis kayak gini. Bagus pouchnya. Di bagian mulutnya ini ada semacam apa sih, yang dia itu bisa nutup sendiri dan ini kenceng banget. Kayak gini. Bagus sih ini. Itu tadi kelengkapannya teman-teman. Nggak cuma banyak aja, tapi juga kualitasnya bagus-bagus. Mulai dari pouchnya, ear tipsnya, kabelnya apalagi. Seandainya ini bisa ditiru sama beberapa brand kompetitor yang lain, pasti persaingan ayam di kelas 1,5 sampai 2 jutaan kayak gini bakalan sangat-sangat menarik. Untuk fittingnya, dari unit IM sendiri di telinga saya langsung plug dan langsung ketemu sama posisi yang nyaman. Di sini saya pakai ear tips manapun yang ukurannya M nggak ada masalah. Kekedapannya atau isolasinya juga pas, nggak yang terlalu kedap, nggak yang bocor-bocor juga.
Nggak ada rasa-rasa nggak nyaman atau sakit sama sekali di telinga saya. Earhook di kabelnya ini juga ukurannya cukup pas, cuma di lingkar daun telinga saya agak naik dikit di bagian depan atas ini. Tapi untuk bagian belakangnya lagi pas, nempel ke telinga. Nah, itu tadi mulai dari packagingnya, isi kelengkapannya, build quality sampai ke fittingnya, saya nggak menemukan celah yang bisa saya protes sama sekali. Semua udah sesuai atau bahkan di atas ekspektasi saya untuk sebuah in-ear monitor kelas 1,5 jutaan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan sound quality-nya. Di pembahasan ini, tentu opini yang saya sampaikan bakalan subjektif banget, semuanya berdasarkan pengalaman saya, apa yang saya dengar, preferensi dan selera saya pribadi. Jadi baiknya, setelah nonton video ini nanti, teman-teman bisa tambahin referensinya dengan sumber yang lain. Karena opini saya bisa jadi akan berbeda dengan pengguna atau reviewer yang lain. Kalau kita lihat di grafik FR-nya, Yidis MS3 ini dari pabrikannya udah dituning dengan tuningan Harman Target 2019 atau bisa dibilang V-shape. Walaupun dengan 3 karakter ear tips dan 3 karakter nozzle yang kita masih bisa ngetuning lagi, tapi semuanya nggak akan jauh-jauh dari karakter tuningan V-shape ala-ala Harman Target 2019, di mana ada penekanan atau boost di area bass, khususnya di mid bass untuk MS3 ini, dan di bagian upper mid sampai ke treble-nya. Low atau bassnya lebih bermain di area mid bassnya, area mid atau vokalnya agak mundur, tapi upper mid-nya maju dan boost juga ada di area treble-nya. Secara umum sih kayak gitu. Nah, di review ini, saya berpatokan sama setup balance-nya. Filter atau nozzle-nya saya pakai yang rose gold, ear tips-nya saya pakai yang balance ukuran M, kabelnya juga pakai kabel bawaan yang jacknya 4,4 mm. Untuk source-nya, saya pakai DAC F Audio T3. Untuk HP Android, saya pakai DAC Acme Phantom Sound 4S. Untuk bass-nya, Yidis MS3 ini punya kuantitas bass yang cukup besar, khususnya di bagian mid bass-nya. Gebukannya lumayan nampol dengan dynamic yang bagus dan ada decay-nya, atau bass-nya ini breakcore, atau dengan kata lain secara speed-nya agak sedikit lambat. Cuma kalau untuk bass head, saya nggak yakin sih apakah kuantitasnya bakalan nyukupin atau masih kurang. Sedangkan untuk sub bass-nya bukan yang dalam-dalam banget, cukupan aja. Atau buat teman-teman yang suka sub bass yang dalam-dalam kayak gitu, mungkin bisa dibilang agak sedikit kurang dalam. Walaupun suara-suara gemuruh atau rumble-rumble frekuensi bawah juga masih bisa dipresentasikan dengan cukup bagus. Dan juga kalau balik lagi ke mid bass-nya tadi, presentasi keseluruhan bass-nya ini bersih, cukup rapi, walaupun memang ada sedikit nyebrang ke area mid-nya, dan yang jelas tipikal bass-nya ini cukup all-rounder, bisa masuk ke banyak genre musik. Mulai dari EDM, dangdut, pop, K-pop, rock, akustikan, MS3 ini bisa ngasih bass yang asik. Walaupun untuk ngejar double kick drum yang cepat banget kayak Dream Theater atau Dragon Force kayak gitu masih keteteran. Tapi ya masih bisa dinikmatin lah. Untuk kontrol bassnya, sejauh yang saya dengerin selama pemakaian 2 minggu ini, ada sedikit bleeding atau nyebrang ke area mid-nya, terutama kalau teman-teman pakai ear tips yang karakternya bass. Untuk mid dan vokalnya, ini biasanya jadi bagian yang saya paling rewel. Sebelum nyobain sendiri Yidis MS3 ini, sebenarnya saya udah dapat beberapa informasi kalau di Yidis MS3 ini bagian vokalnya dibilang lumayan agresif dan rawan sama yang namanya sibilance. Pas udah datang paketnya dan saya cobain sendiri, jelas yang pertama kali saya cari adalah bener nggak sih vokalnya ini agresif dan sibilance. Setelah saya cobain sendiri, ini yang saya rasain. Dari posisi vokalnya, untuk vokal laki-laki posisinya agak sedikit mundur dengan ketebalan yang kadang berasa pas, kadang juga agak ketipisan sedikit. Tapi tetap masih ngasih kesan vokal yang warm. Untuk vokal perempuan juga kurang lebih sama, kadang berasa pas, kadang berasa kurang tebal dikit. Tapi untuk posisinya agak lebih maju. Gejala vokal yang grainy juga kadang-kadang agak berasa di sini, tapi dikit aja. Overall masih sangat acceptable, masih bisa dibilang cukup jernih lah. Buat selera saya sih masih sangat bisa ditoleransi, walaupun kalau saya bilang sih ini bukan yang bagus-bagus banget untuk fokus ke vokalan. Untuk yang dibilang vokalnya sibilance dan agresif, ternyata ini baru saya betul-betul rasain waktu saya pakai DAC Acme Phantom Sound 4S. Sedangkan ketika saya pakai DAP ini, F Audio T3, sibilance-nya nggak terlalu mengganggu, atau malah buat saya pribadi, saya masih sangat bisa enjoy sama vokalnya ini. Nggak sampai yang bikin kuping cepet capek atau sakit. Kerasa sih kerasa, tapi nggak senyerang pas saya pakai Acme Phantom Sound 4S ini. Untuk suara-suara instrumen, saya sama sekali nggak ada masalah, tetap bersih dan cukup jelas. Semua nada-nada instrumen di area frekuensi mid ini terpresentasikan dengan bagus. Untuk treble-nya, posisinya cukup maju, ekstensinya lumayan panjang, nada-nada instrumen di area ini kedengaran jernih, ngecering, gigitan treble-nya juga bagus buat dengerin instrumen-instrumen gesek ataupun perkusi. Mungkin buat beberapa teman-teman yang sensitif banget sama treble, atau yang emang DAP atau DAC-nya punya tipikal yang bright atau berpotensi naikin area upper mid sampai treble-nya, ya bakalan berasa treble-nya Yidis MS3 ini agresif. Khususnya di 8 kHz-nya ini, yang kelihatan di grafik FR-nya ini naik cukup tinggi.
Kalau teman-teman sensitif sama peak di frekuensi 80 Hz, ini mesti jadi pertimbangan. Tapi kalau buat saya pribadi, saya masih lebih bisa mentoleransi treble peak untuk suara instrumen daripada peak di vokal. Terlebih dengan DAP saya, si balance vokal akibat peaknya ini nggak kedengeran terlalu nyerang atau nyakitin, jadi ya masih bisa sangat dinikmatin. Untuk teknikalitasnya, secara timbrenya, untuk timbre bassnya sendiri nggak ada masalah, sangat natural, dynamicnya bagus, mid bassnya gebuk dan cukup fun. Sedangkan untuk mid dan high-nya memang masih berasa timbre khas BA-nya. Tapi buat teman-teman yang nggak sensitif sama timbre BA, saya rasa nggak akan bermasalah sama BA-nya ini. Lebih ke bobotnya sih yang kurang natural, khas BA, bukan yang sampai metalik atau gimana-gimana. Untuk resolusi, clarity, dan detailnya terbilang sangat bagus. Presentasi suaranya secara resolusi terbilang padat, clarity-nya juga bagus, tangting-tangtingnya instrumen perkusi, genjrengan atau petikan gitar, gesekan biola, suara-suara tuts piano, micro detail, suara kecil-kecil yang samar-samar, semuanya dipresentasikan dengan sangat jelas, bening, dan detail. Sound staging-nya secara kanan kirinya juga bagus, lebar, lega, sedangkan untuk height dan depth-nya kalau saya bilang sih ada, dan cukup terasa, tapi cukupan aja. Secara keseluruhan 3D imaging-nya juga terbilang megah dan bisa bersaing di kelasnya. Separasi dan positioning instrumennya juga bagus, pemisahan instrumen dengan vokal, instrumen dengan instrumen lain, di sini juga cukup terasa. Positioning-nya juga pinpoint-nya bagus, arah suara instrumen juga tergambar cukup jelas datangnya dari sisi sebelah mana. Nah, itu tadi untuk tonal dan teknikalitasnya. Kalau ngomongin tuningan dari nozzle-nya yang lain, saya rasa saya nggak perlu menjelaskan secara lebih detail ya. Yang jelas, untuk nozzle yang warna merah, kita akan dapetin mid bass yang lebih gebuk lagi, secara kuantitasnya lebih gede lagi. Sub-bassnya sedikit lebih dalam, dengan vokal yang agak sedikit lebih mundur lagi dari yang tadi, yang tuningannya rose gold. Lalu treble-nya sedikit lebih kalem, tapi untuk peak di 80 Hz-nya masih tetap terasa. Kalau nozzle yang silver, di sini semua frekuensi dari mid sampai upper treble-nya berasa lebih maju. Dan buat saya pribadi, ini tuningan yang paling saya nggak suka karena berasa sangat agresif, terutama di vokal atasnya. Body vokal dan instrumen di tuningan ini juga kedengaran lebih tipis. Untuk komparasinya, di kelas harga ini saya belum banyak referensi sebenarnya. Paling sementara ini kita komparasikan sama KZ-AT, KZ-AS24, QRS Quartet di range harga kisaran 1,3 jutaan sampai 1,8 jutaan yang pernah kita review di channel ini. Sama satu lagi, Savoner Timeless, walaupun ini yang paling jauh harganya, masih 2 jutaan ke atas. Untuk kelengkapan dan isi packagingnya, Hyris MS3 ini nggak ada lawan. No debat untuk bagian ini di kelas harganya. Build quality-nya juga terbilang salah satu yang paling bagus di mana seluruh body ayamnya ini pakai material metal, sama sih kayak Savoner Timeless. Kabelnya juga bisa dibilang yang paling bagus di antara lainnya. Untuk fittingnya juga untuk ukuran telinga saya termasuk yang paling nyaman dan paling cepat untuk nemuin posisi yang enak. Tapi ngomong-ngomong, Savoner Timeless ini, walaupun bentuknya bundar, dan kalau belum pernah nyobain bakalan berprasangka nggak enak, tapi setelah nyobain sendiri, ini juga nggak kalah nyaman soal fittingnya dari MS3. Untuk fiturnya, bisa dibilang KZ-AS24 dan ZAT terbilang unggul, di mana dua item itu punya switch yang bisa ngetuning karakter suara ayamnya, tanpa harus gonta-ganti ear tips ataupun nozzle yang cukup merepotkan. Tinggal cetak-cetik aja di switchnya pakai pin, suaranya udah berubah. Untuk perbandingan tonalnya, berdasarkan preferensi dan selera saya pribadi, kalau diurutkan dari yang paling saya suka, nomor 1 untuk KZ-AS24, di mana presentasi tonalnya cukup netral, aman semua, mulai dari ujung sub-bass sampai ujung treble-nya, sangat minim peak, terutama di bagian vokalnya. Sayangnya, body ayam ini terbilang sangat bongsor, jadi walaupun saya sangat suka tuningannya, tapi nggak jadi favorit saya untuk dipakai. Yang kedua, Savoner Timeless, ketiganya Hyris MS3 ini. Ini sebenarnya agak kurang yakin sih. Kadang saya lebih suka MS3 ini, kadang juga lebih suka Timeless. Dan yang keempat, KZ-AT, lalu QRS Quartet di urutan terakhir dengan tonalnya yang dituning paling beda sendiri. Lebih ke arah bass centric. Untuk teknikalitasnya, bisa dibilang semuanya masih di kelas teknikal yang sama, tapi ada nilai plus buat KZ-AS24 yang mana drivernya ini sebanyak 12 BA per sisinya, yang bisa ngasih sensasi separasi dan positioning instrumen yang lebih mewah. Untuk resolusi dan detailnya, saya rasa saya masih bisa menempatkan Savoner Timeless ini di posisi pertama, dan Hyris MS3 ini di posisi kedua, baru disusul sama yang lain. Oke, itu tadi review saya untuk Hyris MS3 teman-teman. Kesimpulan dari saya, Hyris MS3 ini bisa jadi salah satu pemain yang sangat bisa dipertimbangkan buat teman-teman yang punya budget kisaran 1,5 sampai 1,8 jutaan. Selain memang dari sisi packagingnya, kelengkapan dan build quality-nya nggak ada lawan, kabelnya bagus banget, ear tips-nya bagus dan banyak, nozzle-nya 3 bisa digonta-ganti, suaranya pun bisa sangat bersaing. Terutama buat teman-teman yang memang suka sama arah suara atau tuningan ala-ala Harman, yang punya bass gebuk, vokal yang agak mundur tapi tetap clear,
dan treble yang tekstur cering-cering atau ceres-ceresnya itu cukup bagus. Secara teknikal juga walaupun hanya mengandalkan 1 DD dan 2 PA aja, MS3 masih mampu bersaing dengan kompetitornya yang bahkan menggunakan driver lebih banyak semacam KZ-AS24 dengan 12 driver per sisinya, atau KZ-ZAT dengan 9 driver per sisinya. Atau bahkan cukup bersaing dengan 7 Timeless yang menggunakan driver single planar. Imagingnya bagus, detail, clarity, dan resolusinya juga nggak kalah bagus. Oke, itu aja dari saya teman-teman. Buat yang tertarik mau nyobain sendiri Hideys MS3 ini, link pembelian udah saya sertakan di deskripsi. Like kalau teman-teman suka video pembahasan Hideys MS3 kali ini, share ke teman-teman yang lain kalau dirasa informasi ini bermanfaat, komen di bawah kalau mau tanya-tanya, dan yang terakhir, jangan lupa subscribe. Makasih udah nonton review kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum.